warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Walaupun kita dalam kondisi seperti ini, kakak harap kita semua bisa menjaga kesehatan kita ya dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak saat ada di kerumunan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, sehat di kucing, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Nah, adik-adik, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, adik-adik akan bisa menjelaskan isi dan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, adik-adik akan bisa menganalisa sistem peredaran darah pada hewan. Dan yang ketiga, adik-adik akan bisa berkreasi membuat gambar cerita sesuai dengan kreativitas adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, yuk kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, kakak akan membacakan sebuah pantun dulu ya. Dengar baik-baik. Burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Bagaimana? Apakah kalian masih ingat apa itu pantun? Ciri-ciri pantun? Apa itu pantun? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja. Dan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Ciri-ciri pantun. 1. Satu bait pantun terdiri atas 4 baris. 2. Satu baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Satu baris bersajak A, B, A, B. 4. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Amanat pantun. Amanat pantun adalah pesan yang terkandung dalam sebuah pantun. Bagaimana cara menentukan amanat pantun? Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca baris ketiga dan baris keempat yang merupakan isi pantun. Kemudian memahami isi pantun tersebut dan terakhir menentukan pesan sesuai isi pantun. Biasanya pantun akan memberikan suatu nasihat atau kandungan positif untuk ditiru atau negatif untuk dihindari. Nah, adik-adik, yuk kita berlatih menebak apa amanat pantun berikut ini. Simak baik-baik pantun berikut ini dan temukanlah apa amanat pantun tersebut. Di sekolah belajar menghitung, terus-menerus supaya pintar. Jagalah kesehatan jantung agar peredaran darah lancar. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kalian tadi sudah memahami isi dan amanat pantun? Sekarang, kakak ulangi lagi ya pantun yang tadi. Burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Yuk adik-adik, baris 1 dan baris kedua tadi bunyinya apa? Baris 1 bunyinya burung pipit makannya biji.
Baris kedua, burung kolibri makannya nektar. Nah, kalian menemukan ada hewan apa di situ? Iya, betul, burung. Kira-kira bagaimana ya peredaran darah pada burung? Untuk lebih memahami peredaran darah pada burung, yuk kita simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah hewan. Kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada serangga, ikan, amfibi, reptil, dan cacing tanah. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Sistem peredaran darah serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Peredaran darah pada serangga berupa sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh darah kapiler. Dari sel-sel tubuh, hemolimfa akan kembali ke jantung pembuluh. Sistem peredaran darah ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Pembuluh kapiler di dalam insang akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh, kemudian kembali menuju jantung. Sistem peredaran darah ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal. Karena dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali melewati jantung. Sistem peredaran darah amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Peredaran darah pada katak berupa sistem peredaran darah tertutup. Jantung katak terdiri dari dua ruangan serambi yang berdinding tipis dan satu ruangan bilik yang berdinding tebal. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Sistem peredaran darah reptil.
Jantung reptil terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah cacing tanah. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan kapiler-kapiler yang tersebar di seluruh tubuhnya. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah dorsal atau punggung. Kemudian darah mengalir menuju pembuluh darah ventral atau perut, lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah hewan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sistem peredaran darah hewan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan selamat belajar. Sistem peredaran darah pada burung. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh burung hampir sama dengan sistem peredaran darah pada mamalia. Alat peredaran darah pada burung terdiri dari 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung pada burung terdiri dari 4 ruang. Ruang-ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Lebih lanjut, di antara kedua serambi dan kedua bilik tersebut terdapat sekat yang sempurna. Sekat yang sempurna ini menyebabkan di dalam jantung burung tidak terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh burung yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Sistem peredaran darah pada ikan. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan itu sendiri terdiri dari 2 ruang, yaitu serambi dan bilik. Jantung pada ikan memiliki sinus venosus. Adapun fungsi yang dimilikinya yaitu untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah ikan memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan suatu sistem peredaran darah yang bersifat tunggal tertutup. Dinamakan dengan sistem peredaran darah tunggal tertutup karena darah hanya 1 kali masuk ke dalam jantung. Kemudian, dalam 1 kali peredaran darah selalu berada dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada serangga. Sistem peredaran darah pada serangga hanya terdiri dari 1 pembuluh yang memanjang. Pembuluh ini berada di bagian punggung yang dinamakan dengan aorta, di mana bagian belakang pembuluh membesar membentuk beberapa gelembung yang dinamakan dengan jantung pembuluh. Bagian depan dari pembuluh dinamakan dengan aorta. Peredaran darah pada serangga tidak melalui pembuluh darah, sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Lebih lanjut, darah serangga tidak memiliki hemoglobin, sehingga tidak dapat berperan dalam pengedaran oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa metabolisme. Sistem peredaran darah pada mamalia. Sistem peredaran darah pada mamalia pada umumnya sama seperti manusia.
peredaran darah pada mamalia paling kompleks dan sempurna dibandingkan dengan hewan yang lain. Alat peredaran darah pada mamalia ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang. Ruang-ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Keempat ruang pada jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Adapun sistem peredaran darah yang dimiliki mamalia yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Sistem peredaran darah pada reptil. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh reptil ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian, kelompok kura-kura, ular, dan kadal ini memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang. Di antara 2 serambi dipisahkan oleh sekat. Meskipun demikian, di antara 2 bilik ini dipisahkan oleh sekat yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, darah pada bilik kiri dan darah pada bilik kanan masih dapat bercampur. Sistem peredaran darah pada amfibi. Salah satu contoh dari amfibi yaitu katak. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh katak terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung pada katak terdiri dari 3 ruang. Adapun ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Lebih lanjut, katak memiliki sinus venosus. Sinus venosus ini memiliki fungsi untuk menampung darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sistem peredaran darah yang dimiliki katak yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Dinamakan demikian sebab darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali dan beredar ke dalam pembuluh darah. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah menyimak video dan penjelasan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Pada hewan, ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pertama, adalah hewan yang memiliki peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran darah terbuka, artinya dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Contoh hewan dengan peredaran darah terbuka yaitu udang. Yang kedua adalah serangga. Contoh serangga antara lain ada semut, lebah, belalang, dan kecoa. Yang kedua adalah hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Berikut ini adalah beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Beberapa hewan dengan sistem peredaran darah tertutup antara lain, yang pertama adalah cacing tanah, yang kedua ikan, yang ketiga katak, yang keempat reptilia, yang kelima burung, dan yang keenam adalah mamalia. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang sistem peredaran darah pada hewan tadi? Ada hewan apa saja tadi? Ya, tadi ada beberapa hewan yang sudah disebutkan ya. Ada burung, ada serangga, ada mamalia, ada reptilia, ada amfibi. Nah, kira-kira biasanya adik-adik menemukan hewan itu ada di mana? Kita bisa menemukan berbagai jenis hewan tersebut di dalam fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita di mana para tokohnya
adalah hewan atau binatang. Nah, fabel adalah salah satu contoh dari cerita bergambar. Adik-adik tahu tidak apa itu cerita bergambar? Perhatikan gambar hewan berikut. Hewan apa saja yang kamu lihat? Cerita bergambar atau sering juga disebut cergam adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Lalu, bagaimana cara membuat cerita bergambar? Berikut ini adalah langkah-langkah menggambar cerita dari tahap awal hingga tahap akhir. Tahap yang pertama yaitu menentukan karakter. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat alur cerita. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Yang kelima, membuat sketsa atau rancangan gambar. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan gambar. Untuk menambah pemahaman kalian tentang gambar cerita atau cerita bergambar, simaklah video berikut ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat gambar seperti ini? Nah, contohnya gambar yang pertama seperti ini. Lalu dalam gambar ada teksnya, bertanggung jawab itu hebat. Nah, kemudian contoh gambar keduanya seperti ini. Nah, dalam teksnya juga dituliskan Nana dan Nano sedang main. Tiba-tiba ada suara tangisan tak jauh dari halaman. Asalnya dari tong sampah di depan. Kemudian contoh gambar yang ketiga misalnya seperti ini. Ini ceritanya tentang ikan dan Kak Diko. Nah, yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Lalu yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Lalu gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Lalu gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak, kasihan ikannya kedinginan." Lalu Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air." Nah, itu semua gambar cerita ya. Di mana gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsi gambar cerita ini untuk memperjelas alur atau isi cerita, kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Boleh juga menarik perhatian dan menambah nilai artistik atau keindahan, serta sarana untuk mengungkapkan perasaan pembuatnya atau penggambarnya ya. Nah, apa-apa saja contoh gambar cerita? Yang pertama itu bisa poster, kemudian komik, novel, dongeng, kemudian bisa juga majalah, dan tentunya masih banyak lagi dong. Nah, untuk membuat sebuah gambar cerita yang baik memerlukan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Nah, beberapa langkah dalam menggambar cerita antara lain sebagai berikut. Nah, kita mulai dari yang pertama ya adik-adik. Langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan. Tahap awal
dalam membuat sebuah gambar cerita, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan seperti pensil, warna, penghapus, dan lain-lain. Nah, untuk tahapan yang kedua, menentukan tema. Jadi, kalau kita mau menggambar sebuah cerita, kita harus tahu dulu temanya apa ya. Nah, penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar. Nah, tempat adik tinggal ya, atau boleh juga pengalaman diri sendiri, baik juga orang lain. Nah, objek gambar bisa berupa benda mati, bisa juga berupa benda hidup. Contoh benda hidup apa aja? Nah, itu bisa manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, contoh benda mati bisa rumah, sekolah, taman, buku, meja, dan lain-lain. Tahap yang ketiga, pembuatan sketsa. Nah, jadi adik-adik, ketika kita sudah mempersiapkan alat dan temanya, kita harus membuat sketsa, ya. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Nah, sketsa ini sebaiknya dibuat menggunakan pensil. Nah, tujuannya nanti kalau salah supaya mudah dihapus. Dan buatlah sketsa lebih dari satu. Nah, tujuannya juga supaya nanti kamu bisa memilih mana yang terbaik. Nah, untuk yang keempat, penyelesaian gambar. Ini tahap terakhir ya. Tentunya setelah kamu membuat sketsa, kamu harus menyelesaikan gambarmu dengan cara mewarnai ya. Jika sudah mantap, warnailah gambarmu dengan rapi. Nah, pewarnaan dapat menggunakan pensil warna, spidol, krayon, cat, dan sebagainya. Nah, itulah materi kita untuk pertemuan kali ini ya adik-adik. Semoga adik-adik paham dan mengerti dari gambar cerita yang sudah saya jelaskan ini. Dan juga semoga video ini berguna untuk adik-adik semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi sudah melihat video tentang cerita bergambar? Cerita bergambar adalah perpaduan antara gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Lalu, apa saja alat dan bahan dalam membuat gambar cerita? Alat dan bahan dalam membuat gambar cerita yang pertama adalah kertas. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, kuas. Yang keempat, pewarna. Pewarna ini kalian bisa menggunakan spidol, cat air maupun pensil warna. Berikut ini adalah beberapa contoh dari gambar cerita. Adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang yang pertama. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menjelaskan isi dan amanat pantun. Yang kedua, tadi kita juga sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Dan yang ketiga, kita tadi juga sudah belajar tentang gambar cerita dan bagaimana cara membuat gambar cerita. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kakak cukupkan sampai di sini ya. Kita akan bertemu lagi dengan materi-materi di pembelajaran selanjutnya.
tetap jaga kesehatan dan tetap semangat